kita manfaatkan. Boleh, katanya boleh dalam pendapat yang pertama ini mendahulukan puasa 6 Syawal dibanding hutang Ramadan. Nah, lalu pendapat yang kedua ini menyatakan makruh puasa sunnah bagi yang punya hutang Ramadan. Makruh puasa sunnah bagi yang punya hutang Ramadan. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, ulama Maliki atau pendapat aqwalil Malikiyah. Pendapat ulama Maliki bahwa yang namanya puasa sunnah itu makruh hukumnya. Dalam mazhab Malikiyah, makruh hukumnya jika dilakukan oleh orang-orang yang masih punya hutang Ramadan. Artinya masih tetap boleh melakukan dan sah puasanya, hanya saja akan jauh lebih baik dan lebih berpahala baginya jika ia mengerjakan yang wajib dulu, yaitu qada Ramadan, bukan malah puasa sunnah yang memang hukumnya tidak bisa menandingi yang wajib. Pemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda-nunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta tidak menyegerakannya. Sekali lagi saya ulangi, kemakruhan tersebut ada karena memang ia menunda-nunda kewajiban yang memang sudah dibebankan kepadanya serta tidak menyegerakannya. Padahal kewajiban itu pada dasarnya harus disegerakan. Ini yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Dasuki jilid 1 halaman 518. Ada pendapat selanjutnya, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan haram puasa sunnah bagi yang punya hutang Ramadan. Kesunahan puasa Syawal hanya berlaku bagi mereka yang sudah melakukan puasa Ramadan secara sempurna. Jadi mereka yang masih punya hutang, kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yang masih punya hutang kewajiban Ramadan, qada Ramadan, tidak ada kesunahannya puasa sunnah, justru itu menjadi keharaman. Sekali lagi saya katakan, dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, haram puasa sunnah bagi yang masih punya hutang Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa sunnah itu, baik itu puasa Syawal ataupun puasa sunnah yang lainnya, sedangkan dia masih punya hutang Ramadan, itu menunjukkan bahwa dia berdosa dan puasa sunnahnya pasti tidak disahkan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena yang mesti dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah menunaikan kewajibannya dulu, yaitu membayar utang puasa Ramadan. Nah, pendapat mereka ini didasari oleh hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma tatawwu'an wa 'alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasuma." Siapa yang berpuasa sunnah sedangkan dia punya kewajiban Ramadan yang belum ia tunaikan, maka puasa tersebut tidak diterima sampai ia menunaikan kewajiban puasa Ramadannya. Rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Namun hadis ini sendiri, hadis yang kita sebutkan tadi, bersifat matruh, yaitu kalau dalam kajian mustalah hadis ya, itu salah satu bagian dari hadis dhaif. Karena tidak bisa berargumen dengan hadis ini karena kedhaifannya. Nah, karena itu ya tidak bisa berargumen, kita tidak bisa berargumen dengan hadis ini karena kedhaifannya. Dan dhaifnya hadis ini diakui oleh para ulama mazhab Hanabila dalam kitab-kitab mereka, seperti Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 154, Imam Al-Buhuti dalam Kashful Qina'nya jilid 2 halaman 334. Nah, namun dari perbedaan pendapat yang ada, semua ulama dari kalangan 4 mazhab sepakat bahwa menyegerakan yang wajib itu sangat dianjurkan, dan menunda-nunda kewajiban itu bukanlah sifat orang muslim yang baik. Oleh karena itu, maka yang kita harus lakukan, segeralah, kalau memang masih memungkinkan, segeralah qadha dulu puasanya, baru melakukan puasa sunnah di bulan Syawal, karena waktu Syawal kan banyak. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Supaya kita keluar dari khilaf.
Tapi kalau misalnya kita masih menganggap ya dengan pendapatnya mazhab ulama Syafi'i gitu yang menyatakan bahwa boleh puasa 6 di bulan Syawal, lalu nanti di luar bulan Syawal baru mengqadha, yaitu silakan kita lakukan. Sebab ini hukumnya adalah boleh. Boleh puasa sunnah walau masih punya hutang Ramadan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama mazhab yang terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan membolehkan, ada yang kedua ada yang membolehkan secara membolehkan tapi hukumnya makruh, ada yang melarang secara mutlak dan menganggap puasa sunnah tersebut tidak sah. Jadi mari kita bebaskan hati kita untuk saling berbeda pendapat. Tetaplah dari silaturahmi di antara kita. Kalau ada yang masih mau melakukan puasa sunnah dulu nanti baru mengqadha, ya kita maklumi bahwa dia sedang berpegang pakai mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau ada yang menyatakan boleh tapi hukumnya makruh, maka dia itu berpegang kepada mazhab Imam Malik. Tapi kalau ada yang mengharamkan tidak boleh puasa sunnah 6 di bulan Syawal sebelum selesai puasa qadanya, berarti itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah stay tune di Radio Al-Fatih 107,3 FM, karena nanti kita akan coba membahas kalau ada orang melakukan puasa 6 di bulan Syawal lalu dia batal, tidak sempurna puasa Syawalnya, wajibkah dia qadha? Nantikan penjelasan kami pada penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.